cawapres di Anies Rashid Baswedan? Ya kita sih boleh suzon ya. Kalau seandainya wakilnya sudah disebutkan plus minus ya. Plusnya itu kan lebih punya banyak waktu untuk menyiapkan gitu ya, untuk membangun strategi gitu ya. Tapi kan minusnya juga ada, lebih gampang dibaca gitu, dan lebih gampang dimatikan kan gitu. Makanya kan kenapa sih hampir di Indonesia, mungkin ini hanya tradisi di Indonesia ya, kan selalu di injury time kan? Gitu ya. Kenapa demikian? Karena kita ingin masih ada cadangan gitu. Kalau tahu ada kekurangan tuh masih sudah nggak ada waktu lagi untuk menghajarnya kan gitu. Tapi kalau sekarang diumumkan, boleh jadi borok-boroknya itu kelihatan langsung dihajar. Dicari-cari terus untuk melemahkan itu ya. Iya, makanya kita relawan kan bukan nggak peduli ya, artinya nantilah gitu. Kenapa demikian? Karena kita kan ini dalam rangka berijtihad gitu ya. Bagaimana yang mendampingi Mas Anies itu betul-betul komplementatif gitu ya, betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berhasil menemui Bapak Dr. Sutrisno Muslimin. Tentu kita ingin dapat suatu hal-hal yang baru atau katakanlah akselerasi apa yang mestinya dilakukan oleh para pengusung dan pendukung Anies Rashid Baswedan. Kita tahu bahwa kita bersyukur sekali para senior-senior ini sudah menancapkan yang dulu belum terpikir, yaitu membuat pergerakan relawan. Salah satunya kita tahu bahwa Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Dan kini bukan saja kita berbicara tentang ketinggian elektabilitas yang tidak tersaingi oleh calon manapun, tetapi di dalam masyarakat, ini bukan klaim, tapi saya lihat bahwa ada pendapat bahwa kalau orang yang memilih Anies Rashid Baswedan ini adalah orang-orang yang merupakan pemahaman kemapanan ke depan itu, tingkatan pendidikan dan bahkan seperti itu. Tentu kita tidak boleh banggaria, tetapi saya lihat memang ada unsur seperti itu. Nah, itu sudah tercapai, tetapi yang terpenting sekarang makin mendekati. Kita sangat penting sekali mendengar tentunya masukan dari Bapak Dr. Sutrisno Muslimin ini tentang akselerasi untuk para pendukung itu supaya tidak bertabrakan dalam kegiatan di lapangan, pembagian tugasnya rapi, apa dengan dikerjakan siapa, jangan sampai ada yang tidak terpegang dan lain sebagainya. Mungkin itu dulu Pak Sutrisno. Ya, jadi begini, bahwa gerakan relawan kita ini kan yang sudah berjalan sejak tahun 2021 ya. Dan itu kan terus bergulir, terus membesar, dan kemudian punya efek di mana Mas Anies dilirik oleh partai-partai politik. Dan terbukti kemudian Mas Anies kemudian dicalonkan oleh 3 partai politik. Gitu ya. Dan itu sangat menggembirakan dan membahagiakan untuk para pejuang, untuk para relawan yang memang bekerja tanpa tanpa punya harapan yang lain, kecuali bagaimana supaya Mas Anies bisa jadi presiden dan Indonesia akan lebih baik. Nah, sekarang kan sudah masuk pada tahapan sangat kritis ya, karena sekarang ini kita sudah memasuki bulan-bulan mendekati pemilihan presiden. Kita tahu Februari 2024 akan sudah dilaksanakan pencoblosan. Nah, gerakan relawan sekarang ini seperti halnya kemarin saya juga turun di Bekasi gitu. Itu kan saya memang mendorong agar mereka lebih aktif. Lebih aktif itu dalam arti harus lebih terlihat, harus lebih, bahasa saya itu harus lebih berisik, harus lebih rame gitu ya. Karena dengan rame itu maka kemudian kelihatan bahwa kita itu ada di mana-mana dan kita besar di mana-mana gitu.
saya mengapresiasi kemarin ada gerakan relawan di Cilengsi misalnya ya, yang mendeklarasi kampung Anies gitu. Ya, betul. Jadi dari rumah kemudian kita kuasai beberapa rumah kemudian kita deklarasi menjadi kampung Mas Anies kan gitu ya. Dan baik dan sangat terukur gitu. Karena sekarang ini kita memang harus turun ke bawah. Makanya memang para senior, para tokoh-tokoh relawan ini hampir semuanya sekarang turun. Menyampaikan ke masyarakat tentang Anies Rashid Baswedan. Apa yang disampaikan Pak Musalim tadi itu memang benar bahwa Mas Anies itu memang sekarang ini kan kebanyakan didukung oleh kelompok menengah. Iya, betul. Baik dari sisi pendidikan maupun dari sisi ekonomi kan gitu ya. Dan kita memang masih agak lemah di bawah kan gitu. Dan disitulah memang PR kita. Kita harus lebih giat untuk turun ke bawah, untuk menyampaikan ke masyarakat, untuk bersosialisasi kepada masyarakat bahwa Mas Anies itu kalau yang saya sampaikan tentang edukasi, kira-kira sederhananya ya akan Indonesia itu akan seperti Jakarta, lebih damai, ada kohesivitas sosial, nggak ada friksi, kayak gitu ya. Tapi masyarakatnya secara ekonomi lebih sejahtera, yang tidak mampu dibantu, gitu loh. Nah, itu dalam rangka itu, Mas. Tadi yang saya sampaikan, saya melihat di beberapa daerah yang antar warganya akrab lah ya. Tetapi sudah proses pada masa pemilihan ini, mereka tuh ejek-mengejek walaupun tidak terjadi apa-apa, bercanda. Ya. Kamu kan kelasnya nasi bungkus dan kaos, kalau kita kan enggak kayak gitu. Nah, saya kira tentu kalau diteruskan menjadi tidak baik kalau keluar. Bagaimana masukan Pak Sutrisno untuk supaya tidak terjadi itu? Apa kewajiban? Iya. Dan bagi pemilih Mas Anies itu nggak boleh terjadi, gitu ya. Karena Mas Anies kan justru mendorong bagaimana orang yang di bawah itu bisa ke tengah, bisa ke atas, gitu ya. Harus ada mobilitas vertikal, gitu ya. Jadi bukan malah kemudian kita saling mengejek, gitu ya. Karena kan itu konstituen kita. Orang itu kan nggak ditentukan, kita ini kan one man one vote gitu. Mau dia profesor, mau dia tukang beca sama suaranya, gitu ya. Mau dia pengusaha atau dia pembantu rumah tangga ya sama suaranya. Yeah. Oleh sebab itu maka para pendukung Mas Anies itu harus memunculkan karakter yang lebih bersahabat, karakter yang lebih bersahaja, gitu ya, karakter yang lebih membangun persaudaraan. Jadi jangan malah cenderung elitis, gitu ya. Jadi memang sekarang ini kan ada perintah dari kita bahwa kita harus turunkan semua baju-baju yang bisa membuat ego, gitu ya. Jadi semuanya itu bajunya ya baju Anies Rashid Baswedan. Jadi jangan sampai simpul-simpul relawan itu menjadi lebih besar dari Anies Rashid Baswedan. Gambar simpulnya lebih besar dari gambar Anies Rashid Baswedan. Dan itu yang kita minta untuk diturunkan. Gitu. Termasuk gambar partai itu ya maksudnya. Iya. Jadi kan yang kita inginkan kan Mas Anies jadi presiden. Iya. Jadi kita harus menurunkan ego kita. Nah, yang kita lihat sangat elegan dan dewasa ya para pendukung Anies ini, nampak kok tidak terlalu menghiraukan isu-isu yang berkembang bahwa seolah-olah Anies nanti akan dijegal, dia tidak akan ikut. Dan alhamdulillah para pengusung ini saya lihat tidak terpancing banyak tentang hal itu. Dia tetap bekerja seperti itu ya. Iya, di lingkup relawan memang kita memang juga mendorong agar diabaikanlah isu itu, gitu ya, termasuk soal wacana cawapres, kita jangan ikut-ikutan, gitu ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Laude Basir itu bagus. Jadi apapun makannya, minumnya teh manis. Siapapun wakil presidennya Mas Anies, kan begitu. Jadi artinya betul-betul ke arah persatuan, gitu ya. Jargon perubahan yang diangkat itu kan dalam konteks untuk perbaikan bangsa, gitu ya. Jadi bukan untuk betul-betul mengganti, merubah dan lain-lain, gitu ya. Tapi murni untuk memperbaiki kondisi bangsa agar lebih baik dari hari ini. Kan
kita kan sebagai muslim misalnya hari ini kan lebih baik dari kemarin kan gitu ya. Kan harus selalu progres. Kan gitu. Jadi bukan kemudian membabi buta, menyalahkan semuanya kan gitu ya. Ada sisi-sisi yang bagus ya kita lanjutkan. Makanya kan kita perbaiki. Seperti itu. Jadi kalau kembali kepada cawapres tadi, itu yang sangat peduli itu nampaknya memang sekarang ini kita lihat lah internal juga kepengen tahu lah. Tetapi sekarang ada di pihak luar yang namanya sangat peduli terhadap itu, selalu mendesak-desak, dan beberapa tokoh diwawancarai dia mengatakan sangat akan makin lebih menguat kalau Bapak Anies Rashid Baswedan menyebutkan cawapres itu. Nah, menurut Pak Trisandai kata ada, apa kepentingan pihak di luar itu untuk kepengen tahu cawapres di Anies Rashid Baswedan? Ya kita sih boleh suzon ya. Kalau seandainya wakilnya sudah disebutkan plus minus ya. Plusnya itu kan lebih punya banyak waktu untuk menyiapkan gitu ya, untuk membangun strategi gitu ya. Tapi kan minusnya juga ada, lebih gampang dibaca gitu, dan lebih gampang dimatikan kan gitu. Makanya kan kenapa sih hampir di Indonesia, mungkin ini hanya tradisi di Indonesia ya, kan selalu di injury time gitu ya. Kenapa demikian? Karena kita ingin masih ada cadangan gitu. Kalau tahu ada kekurangan tuh masih sudah nggak ada waktu lagi untuk menghajarnya kan gitu. Tapi kalau sekarang diumumkan, boleh jadi borok-boroknya itu kelihatan langsung dihajar. Dicari-cari terus untuk melemahkan itu ya. Iya, makanya kita relawan kan bukan nggak peduli ya, artinya nantilah gitu. Kenapa demikian? Karena kita kan ini dalam rangka berijtihad gitu ya. Bagaimana yang mendampingi Mas Anies itu betul-betul komplementatif gitu ya. Betul-betul kemudian punya peran dalam memenangkan Mas Anies menjadi presiden gitu ya. Jadi jangan sampai jadi liability gitu ya. Jadi misalnya dia ada borok, ada kekurangan, itu kan jadi beban gitu ya. Dan ini yang kita berharap agar wakil presiden Mas Anies betul-betul ikut mendongkrak gitu. Tapi saya punya keyakinan bahwa siapapun yang nanti akan jadi wakil Mas Anies, apakah Pak Ahaye, apakah Bu Khofifah atau Bu Yeni Wahid gitu ya. Kita relawan nggak ikutan, dan itu kan memang Mas Anies dan partai-partai politik. Jadi kalau dulu diumumkan seolah nanti sebelum berangkat haji akan menyebutkan atau nggak jadi, kemudian setelah pulang haji terus ada yang menyebutkan nanti pas tanggal 17, itu bukan sesuatu keraguan atau belum ada kesiapan sebenarnya. Melihat dari bagusnya di Urine Time tadi ya, itu lebih bagus begitu Pak ya? Iya, saya melihatnya bagus di akhir gitu ya. Kenapa demikian? Karena kemudian peluang untuk untuk diserang, untuk di downgrade itu sudah tidak ada waktu lagi, gitu ya. Sehingga kemudian pendaftaran dan itu langsung kampanye, gitu. Jadi, walaupun memang saya secara pribadi ya punya pemikiran ya harus diambil orang yang memang dari awal sudah ada yang melakukan kerjasama, perjuangan bersama, jihad bersama, gitu, supaya dapat berkah. Gitu. Karena kita khawatir beberapa orang yang berkeinginan perorangan, entah partai, entah kelompok-kelompok tertentu, dia berharap kalau memang tidak ada harapan di tempat Anies Cawapres, saya akan bisa ke tempat yang lain seolah seperti itu. Itu apa tanggapan? Ya, atau itu perlu juga bagi partai yang ingin menentukan perjalanan partainya gitu misalnya. Saya sih bersyukur ya 2 minggu terakhir ini tuh cuaca agak bagus. Saya lihat misalnya muncul tiba-tiba Susi Pujiastuti. Oh iya, mantap ya. Muncul Yeni Wahid. Iya benar. Dan Bu Khofifah sempat ya mulai bicara gitu ya. Yang sebelum-sebelumnya kan mereka ya bukan apa-apa. Waktu itu kan kita bahas bahwa ya menjadi wakil presiden Mas Anies itu bukan hanya faktor elektabilitas gitu ya,
bukan karena faktor kapasitas gitu, tapi juga harus ada adrenalin kan gitu waktu itu ya kita bicara. Tapi sekarang ini nampaknya banyak orang yang mulai dalam tanda kutip mulai berani gitu ya untuk menjadi wakilnya Mas Anies kan gitu. Jadi menurut saya itu menjadi sangat positif gitu ya, walaupun memang ya semuanya itu akan kembali ke Mas Anies. Sudah barang tentu dengan banyaknya Mas Anies ketemu dengan berbagai macam tokoh di Jawa Timur, di Jawa Tengah gitu ya, di Jawa Barat, itu kan dalam rangka untuk mendapatkan petunjuk lah ya, bahwa siapa sebetulnya akan mendampingi Mas Anies, yang tepat mendampingi Mas Anies. Ini mah bukan persoalan gampang, itu ijtihad besar, gitu ya. Karena kalau salah, ya efeknya juga besar, gitu ya, gitu. Apa kaitan atau efeknya? Tahu-tahu keputusan Mahkamah Agung memutuskan membatalkan atau tidak menyetujui permintaan Muldoko untuk menjegal Partai Demokrat, gitu ya. Ini apa dampak terhadap Mas Anies?